Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Apa kabar, Nak? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ya Nak, setelah sekian lama kalian libur kenaikan kelas, akhirnya kita sekarang dapat kembali beraktivitas belajar ya. Meskipun belajar lewat daring, namun Ibu harap kalian tetap semangat ya belajarnya. Baiklah anak-anakku sekalian, karena perkenalan Ibu sudah sampaikan melalui beranda pengumuman, maka sekarang Ibu akan langsung masuk ke dalam materi pertama untuk kelas 11, yaitu tentang materi teks prosedur. Sebelum Ibu lanjut ke materi, kalian tolong jangan lupa absen dulu ya di kolom komentar dan siapkan buku catatan kalian untuk mencatat poin-poin penting yang akan Ibu sampaikan nanti. Atau kalian juga boleh melihat catatan materi yang telah Ibu sisipkan ya. Baik, pembahasan pertama yang akan Ibu jelaskan adalah mengenai definisi dari teks prosedur. Namun, sebelum Ibu lanjut lebih dalam lagi mengenai definisi dari teks prosedur, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu, apakah kalian sudah pernah mendengar kosakata prosedur? Ya, tentunya kosakata prosedur ini sudah tidak asing lagi ya di telinga kalian, dan Ibu yakin kalian sudah sangat sering mendengar kata prosedur ini. Namun, apa sih arti dari kosakata prosedur tersebut? Kosakata prosedur bisa diartikan sebagai serangkaian aksi yang spesifik atau tindakan yang harus dijalankan atau harus dieksekusi. Lebih tepatnya, kosakata prosedur ini bisa diartikan sebagai rangkaian aktivitas atau merupakan sebuah tugas-tugas atau langkah-langkah atau proses-proses juga perhitungan-perhitungan yang dijalankan melalui serangkaian pekerjaan di mana akan menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Itu adalah makna dari kosakata prosedur. Nah, berdasarkan arti dari kosakata prosedur tadi, maka kita dapat menyimpulkan bahwa teks prosedur adalah merupakan teks yang berisi mengenai langkah-langkah atau tahap-tahap yang harus ditempuh untuk mencapai suatu tujuan. Nah, setiap tahapan yang dilakukan dan tertulis di dalam teks itu tentunya akan berisi tentang informasi satu dengan informasi yang lainnya, di mana informasi-informasi tersebut tentunya akan saling berkaitan. Nah, itu adalah definisi dari teks prosedur. Apakah kalian sudah bisa sedikit memahami tentang definisi teks prosedur? Apabila belum paham, apabila belum bisa memahami sepenuhnya, maka silakan kalian simak pembahasan berikutnya agar kita bisa mengenal lebih dalam lagi mengenai teks prosedur. Agar kalian dapat lebih paham lagi materi teks prosedur, silakan kalian menyimak pembahasan mengenai jenis-jenis teks prosedur. Teks prosedur dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama, teks prosedur sederhana. Yang kedua, teks prosedur kompleks. Dan yang ketiga, protokol. Teks prosedur sederhana ini dibangun dari 2 atau 3 langkah saja. Dalam artian, teks prosedur sederhana ini merupakan sebuah teks yang memuat atau menuliskan dan juga menjelaskan mengenai suatu kegiatan di mana kegiatan tersebut hanya membutuhkan 2 sampai 3 rangkaian proses saja atau 2 sampai 3 rangkaian tahapan saja untuk mencapai suatu tujuan. Contohnya, kalian ingin menuliskan bagaimana prosedur mengoperasikan setrika. Nah, tujuannya apa? Tujuannya agar dapat mengoperasikan atau menggunakan setrika dengan benar. Nah, kegiatan mengoperasikan setrika ini hanya membutuhkan 2 hingga 3 proses saja, dari mulai mencolokkan kabelnya, lalu memutar suhunya, hingga menunggu suhu panas di setrika itu naik. Nah, oleh karenanya, jika kalian menuliskan teks tentang prosedur pengoperasian setrika ini, maka teks tersebut ini masuk ke dalam kategori teks prosedur sederhana.
Sedangkan untuk teks prosedur kompleks, ini adalah merupakan sebuah teks yang di dalamnya menuliskan dan mencakup banyak langkah atau proses yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Dan tentunya langkah-langkah, proses, atau tahapan-tahapan yang dimuat dalam teks ini akan lebih banyak, akan lebih panjang, dan akan lebih terperinci atau detail dibandingkan dengan teks prosedur sederhana. Dalam pembuatan teks prosedur kompleks ini juga seringkali bahasanya akan sulit dipahami bagi orang awam karena terkadang di dalam teks ini sering menggunakan banyak istilah atau bahasa yang khusus untuk di bidang tertentu. Seperti contohnya prosedur tentang cara pembuatan SIM. Contoh lainnya juga mengenai prosedur pembuatan rekening bank. Selanjutnya, teks protokol. Teks protokol ini hampir mirip dengan teks prosedur kompleks, di mana di dalam teks protokol ini memuat banyak proses atau langkah atau tahapan-tahapan yang lebih banyak dan lebih rumit daripada teks prosedur sederhana. Namun, teks protokol ini merupakan prosedur yang langkah-langkahnya tidak terlalu ketat dan mudah dipahami dibandingkan dengan prosedur kompleks. Contohnya, prosedur mencuci baju jersey sepak bola original. Nah, itu adalah pengertian dari jenis-jenis teks prosedur. Lalu bagaimana caranya agar kita mengetahui bahwa teks yang kita baca itu masuk ke dalam kategori teks prosedur atau bukan? Untuk mengetahui hal tersebut, tentunya kalian harus mengetahui dulu terlebih dahulu mengenai ciri-ciri teks prosedur. Ciri-ciri teks prosedur itu ada 8. Yang pertama adalah judul yang ditulis itu harus dituliskan secara jelas dan biasanya judulnya ini akan mengandung makna sebuah proses atau sebuah kegiatan yang ada langkah-langkah dan tahapan-tahapannya. Lalu yang kedua, di dalam teksnya itu terdapat atau dituliskan langkah-langkah kerja ini dipaparkan secara urut. Lalu yang ketiga, langkah kerja yang dipaparkan ini antara satu dengan yang lainnya harus koheren. Maksudnya itu berkesinambungan atau berkaitan satu sama lain. Lalu yang keempat, cirinya teks prosedur ini merupakan teks yang bersifat informatif atau memberikan informasi kepada pembaca. Lalu ciri yang kelima, teks prosedur ini dipaparkan secara terperinci dan detail juga jelas. Yang keenam, teks prosedur ini isinya memuat tentang informasi yang bersifat objektif. Lalu yang ketujuh, informasi yang disampaikan juga bersifat universal. Dan yang terakhir, teksnya akan bersifat aktual, akurat, dan logis. Setelah kalian mengetahui ciri-ciri dari teks prosedur, sekarang kita akan membahas mengenai informasi yang terdapat dalam teks prosedur. Di dalam teks prosedur tentunya akan memuat suatu informasi, di mana informasi yang disampaikan dalam teks prosedur dapat dikategorikan menjadi dua jenis atau dua bagian. Yang pertama adalah informasi pernyataan umum, dan yang kedua adalah informasi tahapan-tahapan. Informasi pernyataan umum biasanya berupa gambaran awal teks, di mana bagian ini biasanya berisikan mengenai pemaparan tentang tujuan dibuatnya teks prosedur. Serta bagian ini juga berisikan mengenai gambaran hasil yang diperoleh setelah melakukan rangkaian proses atau rangkaian tahapan-tahapan yang dituliskan dalam teks prosedur. Pernyataan umum ini merupakan sebuah bagian awal atau paragraf awal dari sebuah teks prosedur. Pernyataan umum memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, berupa judul atau penjelasan judul. Yang kedua, pengantar yang mengarahkan pada perincian petunjuk yang hendak dilakukan kegiatannya. Yang ketiga,
tujuan yang hendak dicapai apabila melakukan langkah-langkah sebagaimana pada bagian uraian. Yang keempat, isi mengandung pernyataan umum yang memberikan gambaran alur kegiatan itu akan diperinci. Dan yang terakhir, cirinya adalah informasi berupa generalisasi umum yang memuat kegiatan besar dilakukan yang nantinya dijabarkan pada bagian langkah setiap bagian. Sedangkan untuk informasi tahapan-tahapan di dalam teks prosedur ini berupa langkah-langkah yang dipaparkan secara urut, terperinci, dan tidak dapat diubah urutannya atau diubah urutan kegiatannya. Pernyataan yang mengandung uraian-uraian langkah ini mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. 1. Bagian ini berisikan langkah-langkah yang harus ditempuh. 2. Informasi sesuai dengan tujuan dibuatnya teks prosedur. 3. Perincian pernyataan harus urut. 4. Perincian tahapan tidak dapat disela oleh tahapan lain dalam satu konteks kegiatan. Dan yang kelima, isi informasi ini berupa deskripsi setiap tahapan atau langkah. Nah, untuk teks prosedur ini, dia memiliki ciri yang paling terlihat dan paling menonjol adalah di dalam teksnya pasti ada poin-poin atau langkah-langkah yang dipaparkan untuk mencapai suatu tujuan. Itu adalah ciri dari teks prosedur yang paling utama. Nah, sebelum memaparkan langkah-langkahnya, tentunya kita akan membuat prolognya di awal. Nah, prolog di awal, tujuannya, lalu pembukaannya itu merupakan dari informasi pernyataan umum, sedangkan poin-poin langkah-langkahnya itu masuk ke dalam informasi tahapan-tahapan. Itu ya. Jadi nanti di dalam teks prosedur akan memuat dua informasi, yaitu informasi pernyataan umum dan informasi tahapan-tahapan. Jadi kalian nantinya diharapkan dapat membedakan mana bagian informasi pernyataan umum dan mana bagian informasi tahapan-tahapan yang terdapat di dalam sebuah teks prosedur. Selanjutnya, pembahasan terakhir pada pertemuan hari ini adalah langkah-langkah menganalisis informasi teks prosedur. Langkah-langkah menganalisis informasi teks prosedur ini digunakan untuk mempermudah kalian membedakan mana bagian informasi pernyataan umum dan mana bagian informasi tahapan-tahapan. Adapun langkah-langkah untuk menganalisis informasi yang terdapat dalam teks prosedur adalah sebagai berikut. Yang pertama, kalian harus membaca teks secara keseluruhan. Jadi, kalian wajib membaca teks dari awal sampai dengan akhir. Jangan hanya membaca awalnya saja, atau akhirnya saja, atau intinya saja. Jadi, jika kalian membaca dari awal sampai dengan akhir, maka kalian akan bisa mengetahui mana yang merupakan informasi pernyataan umum dan mana yang merupakan informasi tahapan-tahapan. Yang kedua, kalian harus memilah bagian-bagian teks ke dalam pendahuluan atau pengantar atau tujuan, lalu memilah kepada bagian langkah-langkah dan memilah kepada bagian penutup. Lalu yang ketiga, menuliskan informasi-informasi yang terdapat pada setiap bagian. Lalu, yang keempat, kalian harus mengidentifikasikan informasi-informasi yang sudah ditulis ke dalam kriteria sesuai bidang pekerjaan, yang serumpun ataupun yang tidak sesuai. Lalu, yang kelima, menghubungkan informasi yang telah diidentifikasikan sesuai dengan kebutuhan. Nah, lalu yang terakhir itu memberikan penilaian terhadap informasi dan kalian menyimpulkannya. Nah, itu adalah langkah-langkah untuk menganalisis informasi yang terdapat dalam teks prosedur. Nah, bagaimana nak? Apakah penjelasan Ibu hari ini bisa cukup dipahami? Mudah-mudahan kalian semua bisa paham dan kalian usahakan untuk sempat mencatat
pembahasan poin-poin penting yang Ibu sampaikan tadi, ya. Nah, sebelum Ibu tutup dan Ibu akhiri materi ini, Ibu harap untuk pertemuan selanjutnya kalian sudah bisa membedakan mana yang termasuk ke dalam teks prosedur sederhana, teks prosedur kompleks, dan mana yang masuk ke dalam teks protokol. Coba kalian lihat, kalian searching di internet contoh-contoh dari jenis-jenis ketiga teks tersebut. Baik, pertemuan hari ini Ibu akhiri. Semoga kalian semua sehat selalu dan kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.